jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan memulaikan ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu, bagi jemaat yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, marilah kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Sidang jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan dalam NKB 206 ayat 1 dan 3, Mercusuar Kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Saudara-saudara yang terkasih, nats pembimbing kita di hari Minggu ini terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita akan menyanyikan dalam NKB 4 ayat 1 dan 2, nyanyikanlah dengan syukur. Dengarlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Jemaat yang terkasih, sesudah kita mendengarkan pembacaan hukum, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak layak kami disebut anak-anak. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu ya Allah. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihi dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyi NKB 201 ayat 1 dan 2 di Jalan Hidup. Masa gelap hidup
sebagai hamba Yesus Kristus. Kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memelihara engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak ada yang kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan menyanyi kembali pengampunan dosa dan berita menggali dengan NKB 213 ayat 1 dan 3. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk bersama masuk dalam pembacaan Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Satu pekan lamanya Tuhan mengaruniakan kami dan menyertai kami dalam kesehatan, dalam hikmat. Dengan penuh kekuatan Tuhan juga hadir dalam setiap langkah hidup kami. Dalam minggu kerja yang sudah kami lalui, ada banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Semua boleh memperlihatkan kepada kami bagaimana perjalanan pengalaman iman kami dengan Tuhan. Itu meneguhkan dan meyakinkan kami bahwa kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Karenanya hari ini kami juga boleh bersyukur di hari yang Tuhan sediakan, ketika kami boleh bersama-sama menikmati sukacita dalam ibadah kami di hari Minggu. Bahkan juga kami bersyukur ketika kami boleh menaikkan pujian, menyampaikan permohonan dalam setiap doa. Bahkan juga kami hendak bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya sekedar membaca dan mendengar,
Tetapi kami bukan juga hanya sekedar memahami, kami boleh memberlakukannya dalam setiap langkah hidup beriman kami bersama dengan Tuhan, kini dan di sini. Bersabdalah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di hari Minggu ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 17. Bagi kita sekalian, dengarlah firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang mendengar, bukan kamu yang memilih aku, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya selalu. Haleluya. 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 Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari NKB 134 ayat 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan. Dan dipenuhi oleh kasih.
bernyanyi dari tabur waktu pagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami haturkan kepadamu ya Bapa untuk kesempatan pagi ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi penata layanan di tengah-tengah gereja kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita boleh bersuka cita karena pada hari ini kita masih tetap diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kebersamaan dalam persekutuan, baik jemaat yang hadir di sini ataupun juga jemaat yang menikmati kebersamaan melalui ibadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu hal yang sangat-sangat diharapkan, sangat-sangat diinginkan oleh setiap manusia adalah ia dihargai. Siapapun kita, semua orang ingin dihargai. Kenapa? Sebab ketika manusia itu dihargai, maka sejujurnya ia diakui. Ya. Contoh sajalah yang paling sederhana, anak kecil. Ya. Kalau dia cerita sama mamanya atau sama papanya, dia ada di hadapan kita, dia cerita. Lalu ketika dia bercerita, sementara wajah kita tidak memperhatikannya, misalnya atau cucu barangkali, itu sudah ada cucu toh, iya toh. Nah, kalau misalnya cucu itu bercerita, cerita apa saja, lalu kita tidak memperhatikan wajahnya, kita lihat ke kiri, lihat ke kanan, apa yang terjadi? Pasti wajah kita ditarik. Lihat sini oma, lihat sini ma, begitu toh. Kenapa? Ia ingin dihargai. Ia ingin diakui bahwa dia ada di hadapan kita. Ketika kita lewat di satu tempat, lalu ada orang, pasti kita akan mengatakan permisi. Coba kalau kita jalan tren-tren, apa yang dikatakan? Mana pikir kita ini batang kayu? Misalnya, begitu toh? Kenapa? Mereka ingin dihargai. Mereka ingin bahwa kita tahu ada orang di situ. Ya. Dalam ibadah juga setiap orang ingin dihargai kan? Gitu. Pendeta juga ingin dihargai, bukan dihargai apa? Ketika dia khotbah, kalau lihat ada warga jemaat yang main handphone, rasanya gitu ya. Kan pendeta bisa lihat, dapat lihat dari atas mimbar. Apalagi kalau tuh jemaat Sutasono sedikit-sedikit, aduh, gitu. Dia tidak tahu ini persiapan 3 hari 3 malam, gitu toh. Sementara jemaat enak-enak saja, tuh. Khotbah pendeta sangat-sangat menyejukkan sampai kita tertidur pulas. Proses penghargaan itu sangat-sangat penting, gitu, terhadap siapapun juga. Karena sekarang ini terbalik. Dulu waktu belum pandemi, dalam gereja pendeta khotbah jemaat main handphone. Sekarang sesudah masa pandemi, ibadahnya secara virtual, jemaat bilang, aduh, tidak ada kuota Pak Pendeta, Bu Pendeta, jadi kita tidak bisa ikut ibadah. Silakan. Ini sesuatu yang menurut saya agak apa ya? Mau dibilang kacau, tapi ya begitulah realitas.
Rasa penghargaan itu muncul dari mana, Bapak Ibu? Tidak muncul sendirinya. Rasa penghargaan itu muncul dari rasa ketika orang punya rasa interest, punya kepedulian, punya rasa, kalau misalnya mau dikatakan dalam bahasa Alkitab adalah dia punya rasa kasih. Dia punya rasa kasih. Bukan hanya dihargai. Setiap manusia, setiap orang perlu untuk dikagumi, butuh dicintai, perlu untuk dipelihara, perlu untuk dijaga. Apa yang dijaga? Ya perasaannya. Apanya yang dikagumi? Ya hasil apa yang sudah dilakukannya. Sekecil apapun juga, usaha yang dilakukan itu harus dikagumi, diberikan apresiasi. Kalau ada anak kita, lalu dia membuat sesuatu, kan kadang dengan bangga dia mengatakan kepada orang tuanya, "Ma, Pak, lihat, saya bisa bikin ini." Terus mama papanya bilang, itu juga bisa buat seperti itu. Waduh, bagaimana rasanya? Tapi ketika kita mengatakan, bagus sekali, nah, ada perasaan apa ya? Mengagumi, menghargai. Begitu juga dalam pekerjaan pelayanan di gereja. Ketika pendeta sudah melakukan ini dan itu, lantas kan jemaat biasa seperti warganet, dulu juga pendeta ini bikin begitu, dulu juga begini, begitu. Tidak ada sesuatu yang baru. Kita tidak pernah merasa bisa mampu menghargai seseorang. Ini bukan pesan sponsor, tidak. Tapi itu realitas yang seringkali terjadi. Apapun yang dilakukan oleh seorang pelayan pendeta dimanapun juga selalu, kalau tidak bisa memuaskan, maka itu dianggap kurang. Begitu juga tuh. Seorang pendeta kadang-kadang dengan bangganya dia datang di satu tempat, dia mengatakan, kita ini pendeta lulusan dari sini, S2, S3 lewat, kita sudah S10 misalnya. Lalu apa yang dilakukan oleh majelis itu? Majelis ini mana sih? Bodoh nih majelis. Nah, tidak ada proses penghargaan terhadap apa yang dilakukan. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bahwa setiap kita perlu dikagumi, kita perlu dicintai, butuh dipelihara, dijaga, disembuhkan, bahkan juga dikasih. Bukan hanya itu saja, kita juga perlu untuk dibimbing, dihibur, diarahkan, ditopang. Semua yang tadi saya katakan itu merupakan kebutuhan dasariah manusia. Untuk melakukan itu semua tidak bisa otomatis kita lakukan. Maka pembacaan kita pada hari ini menyapa kita, mengingatkan kita melalui firman-Nya hari ini. Tetap hidup dalam kasih Allah. Bagaimana sikap setiap orang yang hidup dalam kasih Allah? Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi. Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita. Karenanya setiap orang yang hidup dalam kasih Allah berarti meyakini, mensyukuri kasih Allah yang telah kita terima dan kita alami. Apa yang Yesus katakan ini merupakan sebuah perintah, bukan sebuah permohonan. Beda perintah dan permohonan. Kalau permohonan itu kan bisa dikabulkan, bisa tidak. Ya. Tapi perintah adalah sebuah keharusan yang mau tidak mau, suka tidak suka, orang harus lakukan. Ayat 9 mengatakan
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Itu adalah sebuah perintah. Orang percaya diperintahkan untuk apa? Tinggal di dalam kasih. Kenapa? Orang percaya harus tinggal di dalam kasih. Pertama, ketika orang tinggal di dalam kasih, dia pasti akan selalu memiliki komunikasi dengan Tuhan. Dalam hal ini, doa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang tinggal di dalam kasih, maka dia pasti akan memiliki ketaatan. Dan ketaatan itu adalah bukti dari pemuridan. Ketika orang tinggal di dalam kasih, maka ia akan menikmati sukacita. Orang yang tinggal dalam kasih itu pasti akan selalu melihat hidupnya dengan penuh rasa syukur. Aduh, susah nih di masa pandemi. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Kalau dulu kita bisa beribadah di gereja, kita bisa jumpa dengan yang lain. Sekarang susah, ibadah harus di rumah. Kita tidak pernah bisa melihat makna yang lain. Ketika kita ibadah di rumah, sebetulnya kita masih punya kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Ketika kita tinggal di dalam kasih, maka kita punya sebuah tindakan yang mendasar, yaitu kasih. Jadi kasih itu adalah tindakan, bukan perasaan. Beda. Kasih bukan perasaan, tetapi tindakan. Ini mau membuktikan kepada kita ada suatu hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana caranya untuk dapat tinggal di dalam kasih Kristus itu? Caranya tidak bisa kita dapat dari mana-mana. Alkitab kita mengatakan di sini, di ayatnya yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itu kuncinya. Turuti perintah. Orang tua kan begitu ya terhadap anak-anaknya. Kalau ada anak-anaknya yang menurut kita sulit untuk kita kendalikan, maka kita akan bilang begini, kalau anak mau tinggal di sini, anak ikut mama dan papa mau. Toh, kalau mau tidak mau ikut, orang mau, nggak mau tinggal di luar. Itu kan, itu contohnya, itu korelasinya. Jadi, kalau kita mau tinggal di dalam kasih itu, maka hal yang harus kita lakukan adalah turuti perintahnya, turuti kehendaknya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus dengan tegas mengatakan hal itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Menurut saya ini sangat-sangat jelas, sangat-sangat clear di ayatnya yang ke-12. Apa maknanya? Maknanya adalah yang pertama, kasih itu harus memiliki daya tahan. Sama seperti kita di masa pandemi ini toh, kita harus punya daya tahan tubuh, imun. Itu berarti kasih itu harus selalu segar kepada orang lain. Sebab
Kebanyakan kasih seseorang itu akan mudah luntur apabila apa? Apabila dia dikecewakan oleh orang lain. Apabila apa? Apabila disakiti, apabila dikhianati, maka kasih itu akan luntur. Warga jemaat, dia begitu mencintai gereja, dia begitu mencintai pelayanannya. Tapi ketika gagasan, ketika idenya, ketika keinginannya tidak bisa diterima dengan baik, dia paksakan diri, maka kasih terhadap persekutuan itu mulai luntur. Pelan-pelan dia mulai tarik diri, pelan-pelan dia tidak lagi mulai memberikan sumbangan dan bantuan ke gereja. Jadi selama ini bantuan dan sumbangan itu ada motivasinya. Ini contoh. Padahal yang disebut dengan kasih itu tidak boleh tergantung kepada situasi keadaan itu, sebabnya dia tetap harus memiliki daya tahan. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita bagaimana kasihnya itu tidak goyah meskipun ada murid yang mengkhianatinya. Dia tidak goyah meskipun sadar betul bahwa tiba saatnya ia akan dikhianati oleh Yudas. Yesus sadar betul bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan murid-muridnya akan meninggalkannya. Tapi kasih setia Yesus tidak pernah luntur dari sikap orang lain yang mengecewakan kita. Dalam relasi kita dengan suami, istri, orang tua, dan anak-anak, seringkali perasaan itu pun juga diwarnai oleh situasi dan kondisi tadi. Sebagai anak kita akan begitu sayang terhadap orang tua kalau keinginan-keinginan kita dipenuhi. Sebagai orang tua kita akan begitu sayang terhadap anak kalau keinginan-keinginan kita pun juga didengar. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau tanya nih di sini, pernahkah kita sekalian memperhatikan pasangan dan pendamping kita saat dia tidur? Pernah nggak? Ibu pernah Bu lihat suaminya waktu tidur, perhatikan wajahnya? Pernah nggak? Apa yang Ibu lihat? Ganteng pasti, gitu. Apa yang kita lihat? Pernahkah seorang suami, di sini ada bapak-bapak, tapi mas-mas kru ini ada yang sudah berumah tangga belum? Ada. Pernah nggak perhatiin wajah istrinya saat istrinya tidur? Hah? Pernahkah kita memperhatikan wajah istri kita saat dia tertidur? Dulu wajahnya mulus, pakai skincare. Sekarang tak kerut-kerut di sini. Kenapa? Pernahkah kita memperhatikan wajahnya? Kasihan tante istri, dia bangun pagi-pagi, dia siapkan topik keperluan semua dengan anak-anak. Sakit-sakit, dia tetap kerjakan pekerjaannya. Itu bedanya perempuan dan laki-laki. Ya kan? Kalau perempuan itu nggak boleh sakit. Biar itu koyok di sini, di belakang nggak ada. Dia tetap kerjakan pekerjaan rumah tangga itu. Itu bedanya. Itu nggak boleh sakit, 24 jam harus standby. Mana tape sarapan, mana tape kopi, suaminya taunya perintah. Ya enggak? Nanti yang belum nikah nih pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Nggak boleh sakit. Dia tetap baca koran. Kalau sekarang nggak main handphone, istrinya mau apa? Dia berani meninggalkan orang tuanya, lalu menjadi pendamping dalam hidup saya. Pernah nggak kita pikirkan seperti itu? Sudah puluhan tahun dia mendampingi saya. Bagaimana saya membahagiakannya?
kita melihat seperti itu? Kalau belum pernah lakukan itu, lakukan, maka kita pasti akan punya rasa atau feel yang berbeda. Betul saya bilang seperti itu. Ya. Kalau seorang istri, coba perhatikan suami ketika saat dia tidur. Aduh Pak, kalau dia tidur tuh menggarung Pak, dari sini sampai Warakas, sampai lagi ke Semper, orang dapat dengar. Tapi tidak ada yang begitu. Tapi coba perhatikan wajahnya, coba perhatikan ketika dia tidur. Ternyata orang yang keras seperti saya punya suami. Ketika dia tidur, dia memang tidak berdaya apa-apa. Itu sekeras-kerasnya suami, tapi ternyata dia punya sisi kelembutannya juga. Ini orang yang dulu bikin kita tergila-gila, sekarang bikin kita gila betulan, ya. Coba perhatikan. Bagaimana ketika dia pergi bekerja? Saya perhatikan itu ya. Kalau orang pagi-pagi kerja semper, itu pakai kendaraan, resikonya luar biasa. Ada kontainer, ada apa segala macam, dia harus berjuang dengan sepeda motor. Karena kita perhatikan hal yang seperti itu. Tapi ini, biar dia galaknya minta ampun sama anak-anak, sama kita. Tapi kalau suami sakit, manjanya minta ampun. Iya tuh. Bapak-bapak atau suami kalau sakit manjanya minta ampun, istri tidak boleh kemana-mana. Itu sebabnya beda. Kenapa? Karena secara teologi sudah seperti itu. Laki-laki diciptakan dari debu, dan perempuan diciptakan dari tulang busuk. Jadi jauh lebih kuat perempuan. Mana buktinya? Adakah laki-laki yang mengandung 9 bulan darah? Tapi perempuan itu mengandung 9 bulan, dia pergi kemana-mana, dia bawa tuh bayi kemana-mana. Pernahkah kita juga memperhatikan bagaimana proses ketika istri kita melakukan persalinan, mengorbankan nyawa anak-anak? Pernahkah kita memperhatikan wajah orang tua kita saat mereka tertidur? Pernah gak? Pernah gak lihat? Ngapain? Gitu loh. Gak pernah. Tapi coba sekali perhatikan wajahnya. Bagaimana kerutan wajah ibu kita, bagaimana kerutan wajah ayah kita. Bekerja, bertanggung jawab untuk membesarkan saya, mencari biaya pendidikan, mempertaruhkan hidupnya untuk merawat, menjaga, dan menopang kita. Semua itu dilakukan karena apa? Kitab kita bilang karena kasih, bukan kasihan, tapi karena kasih. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih itu harus memiliki daya tahan. Coba kalau kita sudah melakukan hal yang tadi, maka kita akan menemukan makna yang berbeda dari yang selama ini dan lebih kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Kedua, kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih memang tidak cukup hanya diajarkan atau teori, bahkan dijadikan simbol, slogan, atau wacana. Biasanya kan anak-anak muda, kalau ada orang yang lagi di-share begitu toh, terus dia bilang, sini deh, ada sesuatu yang aku mau berikan. Apa? Nih. Dia keluarin dari kantongnya. Begitu ceweknya atau cowoknya datang, nih. Nah. Atau kalau nggak keluarin dari kantongnya apa? Nih. Cuma simbol. Tidak seperti itu. Tetapi kasih itu harus melekat dalam gaya hidup. Kasih itu harus melekat dalam gaya hidup. Untuk itulah
Yesus memberi pengajaran dan sekaligus teladan. Ketika ia memberi perintah untuk mengasihi, ia telah mempraktekkan kasih itu terlebih dahulu. Yesus tidak pandai hanya berteori, tetapi bagaimana hidupnya dia praktekkan, bagaimana hidupnya dia teladankan, supaya ia menjadi contoh. Kemarin kita baru saja melewati masa Paskah. Salib dan kebangkitan adalah bukti kasihnya yang tiada tara. Ketiga, kasih itu harus menjadi identitas, ciri dari orang percaya. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kita ini adalah sahabat-sahabat Kristus. Alkitabnya bilang begitu. Seorang sahabat itu tahu apa yang harus dan akan dilakukan oleh tuannya. Itu berarti orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena warna, model pakaian kita, bukan hanya sekedar ibadah hari Minggu yang setia kita hadiri, bukan hanya karena kita hafal ayat-ayat Alkitab atau kita rajin mengirim renungan di media sosial. Pagi-pagi kita rajin mengirim selamat pagi, ada renungan kasih, silakan. Tapi harusnya itu menjadi ciri dan identitas. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Identitas seseorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi dia yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesamanya. Dari situlah orang akan tahu bahwa kita juga menjadi bagian dalam proses di mana perintah itu kita lakukan. Sekali lagi, bukan hanya sekedar teoritis, tapi apakah kita mau bersikap terbuka, menerima orang lain apa adanya, bahkan juga menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Dalam kerana kasih itulah, supaya apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan mau mendobrak pemahaman kita selama ini, memancarkan kasih Allah itu kepada orang tua, kepada saudara, kepada persekutuan dimanapun kita berada, agar orang lain pun mengalami kasih Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah mendengarkan firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman dengan penuh penyerahan diri, bersama-sama jemaat diundang untuk berdiri dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan, yang akan daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang berikan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan diturunkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin.
silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Ketika kami boleh bersama membaca, merenungkan setiap kekayaan kebenaran firman Tuhan. Kami mau diingatkan bahwa untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu tinggal di dalam kasih. Sebab ketika kami tinggal dalam kasih, kami akan selalu membangun komunikasi dengan Tuhan dengan benar dalam doa. Tinggal di dalam kasih juga menjadikan kami memiliki ketaatan, mendapatkan sukacita, dan kami melakukannya dalam tindakan, bukan dengan rasa. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kami tinggal di dalam kasih, maka hal yang harus kami lakukan adalah kami menuruti perintah. Karenanya, kasih yang kami miliki harus memiliki daya tahan yang tidak terpengaruh oleh situasi kondisi apapun, sebagaimana Engkau juga memberikan contoh dan teladan. Kasih yang Yesus lakukan tidak luntur, tidak goyah karena sikap orang lain yang mengecewakan. Kasih itu juga harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Kasih memang tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol atau wacana, tetapi kasih harus melekat dalam gaya hidup orang percaya. Untuk itulah Yesus memberikan pengajaran kepada kami sekaligus teladan. Ketika Ia memberi perintah untuk mengasihi, Ia telah mempraktikkan kasih itu lewat kayu salib, lewat kematian dan kebangkitan. Itulah bukti nyata dari kasih yang besar bagi manusia. Kasih itu juga harus menjadi identitas bagi orang percaya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kami adalah sahabat dan murid Kristus. Orang lain dapat mengenal kami sebagai murid bukan karena model, bukan karena warna pakaian, bukan karena hanya sekedar ibadah minggu yang setia kami hadiri, tetapi dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama kami nyatakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau berdoa dalam ungkapan syukur dan sukacita di ibadah minggu bagi pemerintah negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan menolong, memberkati para pemimpin. Kalau saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang masih harus kami hadapi dalam pandemi COVID-19, upaya untuk vaksinasi terus dilakukan oleh pemerintah negara dan bangsa kami. Dia lakukan semua proses dan program yang dilakukan boleh terus berjalan dengan baik, sehingga proses ini pun juga boleh mencapai hasil, mencapai sasaran yang baik. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh anggota masyarakat dan umat percaya dimanapun berada, secara khusus bagi gemis jemaat Elim di tempat ini. Tuhan berkenan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan suami dan juga anak terkasih dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan. Karuniakan kesehatan, hikmat, kemampuan, agar bersama-sama dengan seluruh keluarga jemaat, bahkan juga para majelis, boleh melaksanakan panggilan pengutusan dengan penuh sukacita. Berkati badan pelaksana majelis jemaat, berkati juga badan pelaksana majelis sinode gemis,
Tuhan berkati dalam seluruh tanggung jawab pekerjaan pelayanan dan program kerja. Bahkan juga menyerahkan akan proses pemilikan penentuan dan diakan atau panitia pemilikan yang sudah bekerja. Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, agar seluruh tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Berkati juga akan seluruh keluarga jemaat Tuhan yang saat ini menikmati kebersamaan baik di tempat ini ataupun juga di rumah masing-masing, dalam kehidupan mereka, dalam bekerja mereka yang bersukacita untuk bertambahkan usia, baik hari ulang tahun kelahiran ataupun juga ulang tahun perkawinan. Mereka yang sakit baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan hadir memulihkan, menyembuhkan mereka. Menyerahkan Bapak Budi Mano, Bapak Nopin Makamiras, Ibu Tuti, keluarga Saliwir Mokodompis, Ibu Yanti Dame Dauhan, obat makan minum tenaga medis, bahkan keluarga yang mendamping, Tuhan berikan mereka penyertaan. Agar hanya kesembuhan boleh menjadi bagian dalam hidup mereka. Hanya pemulihan mereka boleh nikmati, sehingga aktivitas kegiatan mereka boleh kembali seperti sedia kala. Menyerahkan juga kan seluruh keluarga jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19, mereka yang harus kehilangan anggota keluarga ketika terpapar virus corona. Tuhan juga hadir dalam seluruh persoalan pergumulan hidup mereka. Kami percaya kasih setiamu tidak pernah hilang dalam hidup mereka, tapi Engkau selalu mendampingi dan menuntun mereka. Terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini. Para majelis yang sudah boleh bertugas, Kantoria, Ganis, tim multimedia, bahkan juga semua jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Kami percaya setiap pelayanan yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi kami boleh pergunakan untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan kehadiran keberadaan gereja di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Biarlah pelayanan yang dilakukan boleh diterima dengan sukacita, dan seluruh masyarakat pun juga boleh menopang, boleh mendukung kehadiran gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk hal ini, syukur, permohonan, kerinduan dan syafaat kami yang kami naikkan dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 18 April 2021, Malun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Heru Leander, Pendeta Domisili GPIB Irene, serta semua yang telah melayani pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi suluh dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan, dan pelayanan kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu keempat 25 April 2021 akan dilayani oleh Pendeta Tineke Hano Kansil, STH MSI, Sekretaris Resort Imbar. Jemaat dapat mengikutinya melalui saluran channel YouTube Gemis Elim jam 9 WIB. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi dalam NKB 196 ayat 1 dan 2, Ku beroleh berkat. Marilah kita pulang dan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan damai sejahtera, dan hiduplah dengan firman Allah yang telah engkau dengar tadi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.